Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airmovie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Bengi mengunjungi kamp pengembara seraya berkata, "Jadi, bagaimana Orhan Bey? Apakah ada perubahan?" Dan Bala menjawab, "Dia baik-baik saja dan akan lebih baik lagi, insya Allah." Lalu Alcicek mengatakan, "Insya Allah, apakah kau menemukan siapa yang melakukan hal jahat ini?" Dan Aisyah menjawab, "Belum nak, tapi kami akan menemukannya. Tidak ada yang bisa lolos dengan apa yang telah mereka lakukan." Lalu Bengi berkata, "Jika Orhan Bey tidak sembuh, kursi itu akan menjadi milik Aladin Bey. Benarkah?" Mendengar ini Bala mengatakan, "Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu, Bengi Hatun. Orhan akan sembuh, insya Allah." Lalu Bengi mengatakan, "Ya, insya Allah dia akan sembuh. Sesuatu masuk ke dalam pikiranku, tapi aku takut kalian salah menilaiku." Mendengar ini Mahlun berkata, "Beritahu aku jika kau mengetahui sesuatu, Bengi Hatun." Kemudian Bengi mengatakan, "Orhan Bey adalah pewaris suku Kai. Benar kan? Maksudku, sampai dia di tempat tidur, dia, aku tidak tahu. Mungkinkah Aladin Bey telah melakukan kesalahan? Dia masih muda, belum berpengalaman. Dia mungkin telah tergoda oleh seseorang." Mendengar ini Bala mengatakan, "Beraninya kamu memfitnah anakku, Bengi Hatun?" Mahlun juga mengatakan, "Perhatikan kata-katamu, Hatun." Atau seketika Aladin mengatakan, "Itu bukan aku, Ibu. Itu bukan aku. Bukan aku." Kemudian dengan perasaan sedih, Aladin pergi menjauh dari mereka. Sementara itu, pertemuan rahasia dilakukan oleh Ismihan, Apci, dan Caleli di hutan. Kemudian Ismihan bertanya, "Tidak ada yang melihat pemburu hidup, kan?" Dan Caleli menjawab, "Tidak ada, Frede Sultan. Ketika orang-orang kita di samping Karasibey mengatakan dia sudah mati, tidak ada yang meragukannya. Kami meninggalkan kota dengan hati-hati." Kemudian Ismihan mengatakan, "Mulai sekarang, kamu adalah orang mati, Apci. Tanpa perintahku, kamu tidak akan muncul." Lalu Apci berkata, "Sangat mudah bagimu untuk mengambil hidupku. Kenapa kau tidak membunuhku?" Dan Ismihan mengatakan, "Aku tidak akan mengorbankan seorang pria atau bahkan sampahku untuk Osman. Karena semua orang mengira kamu sudah mati, aku membuat langkahku selanjutnya lebih mudah. Kamu akan pergi ke Olof dan bersembunyi di Inegol. Agar aku mendapat dukungan dari para bey, aku mengikat tangan Osman. Sekarang, kita akan mengikat tangan Olof. Ketika waktunya tiba, kita akan menyalakan api Olof untuk tujuan kita." Aikut dan Besungur yang memperhatikan mereka dari balik semak berkata, "BM kita benar, Frede Sultan mengatur semua orang." Lalu Aikut mengatakan, "Kita harus memberitahu Osman Bey, ayo pergi." Beralih ke Osman dan pasukan Alpennya yang tengah berlari menunggangi kuda untuk kembali ke suku. Sementara itu, Mahlun berkata kepada Bengi, "Freklah yang melakukan ini, dan kami akan menangkapnya cepat atau lambat." Dan Aisyah mengatakan, "Kita harus membawanya keluar dari Inegol terlebih dahulu, Malhun." Kemudian Alcicek bertanya, "Ibu, tidak dapatkah kau melakukan sesuatu? Kita tidak bisa menghancurkan Olof. Setidaknya kita harus membantu tentang Frek." Namun Bengi bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan, putriku? Aku belum pernah melihat ular itu sejak kebenaran terungkap. Selain itu, bagaimana aku bisa mengeluarkannya dari kastil?" Mendengar ini membuat Mahlun tersenyum memikirkan sesuatu. Sahabat kita beralih ke kastil Inegol. Frek berkata kepada Olof, "Aku mengirim pesan ke orang-orang kita di utara. Kita akan jauh lebih kuat." Lalu Olof mengatakan, "Dengan atau tanpa mereka, cintaku, segera aku akan merebut tanah yang aku janjikan padamu." Namun Frek mengatakan, "Itu tidak akan mudah." Lalu Olof mengatakan, "Sementara para pejuang pilihan Yesus ada bersamaku, tidak ada yang bisa melawan kita." Namun Frek mengatakan,
tidak satu pun dari mereka yang seberani prajurit Odin, Olaf. Aku sangat takut. Kamu akan menyadari ini di medan perang." Mendengar ini, Olaf mengatakan, "Tidak ada rasa takut di hati prajurit yang berjuang untuk Yesus Kristus, Frigg. Kamu akan mengerti ini hanya ketika kamu merasakan kekristenan di dalam hatimu." Tidak lama Dan dan Frodi datang memasuki ruangan dengan Dan berkata, "Osman telah pergi ke tanah Karasit, Olaf." Frodi juga mengatakan, "Tidak ada jejak dari Turgut. Tanah Osman tidak pernah begitu terlindungi sebelumnya." Lalu Dan berkata, "Mereka menunggu kita untuk mengembalakan mereka seperti domba yang lemah. Kita harus membakar api perang, Olaf. Apa yang kita tunggu? Kita bisa mengubah tanah mereka menjadi pertumpahan darah selama Osman tidak ada." Kemudian Olaf mengatakan, "Jika Osman tidak menyerang kita, bahkan saat kita memiliki Inegol, dia pasti punya rencana." Lalu Frigg bertanya, "Apa yang akan kita lakukan?" Dan Olaf menjawab, "Kita akan menyerang di mana-mana, tanpa membiarkan mereka mengambil tindakan. Kita akan mengambil semuanya dari Osman. Mulai persiapan, kita akan mengambil tanah yang akan menjadi milik kita." Dan saat Olaf hendak pergi, seketika Frigg bertanya, "Olaf, kemana kamu akan pergi?" Dan Olaf menjawab, "Ke gereja. Aku akan berdoa pada Tuhan." Mendengar ini membuat Frigg sedikit cemburu. Sementara itu, saat Osman dan pasukan Alpennya masih dalam perjalanan, tidak lama Aikut dan Besungur tiba, seraya berkata, "Beim, kami mengikuti Archie seperti yang kau perintahkan. Dia tidak mati. Itu adalah permainan Fede Sultan." Mendengar ini Osman bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" "Ismihan, aku ingin mempercayaimu karena kami mengalami masa-masa sulit. Tapi tidak. Orang jahat hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Aku akan menenggelamkanmu pada permainanmu sendiri, dalam permainanmu sendiri." Menyaksikan ini Connor bertanya, "Beim, bagaimana kau mengetahuinya?" Dan Osman menjawab, "Aku curiga dia membantu kita. Aku berhak menjadi tersangka." Lalu Besungur bertanya, "Sekarang bagaimana, Beim?" Dan Osman mengatakan, "Kalian akan pergi bersama Turgut Bey dan menangkapnya hidup-hidup. Jangan biarkan dia kabur. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Kembali lagi ke Inegol, saat Dan dan Frodi memerintahkan tentaranya untuk mengumpulkan semua senjata dari desa-desa sekitar, tidak lama Cerkutai dan Ulgen datang dan berpapasan dengan mereka di lorong. Menyaksikan itu, Ulgen berkata, "Cerkutai, lihat, mereka akan melakukan sesuatu yang buruk." Dan Cerkutai mengatakan, "Mereka akan menyerang di suatu tempat, tapi kita akan mempelajarinya, Ulgen Hatun." Kemudian mereka pun bersembunyi di suatu ruangan, dengan Cerkutai mengatakan lagi, "Misimu saat ini sulit, Ulgen Hatun." Mendengar ini Ulgen bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Kau tidak akan meninggalkanku sendirian, kan?" Lalu Cerkutai berbalik tanya, "Ada apa? Apakah kamu takut? Kamu bilang padaku bahwa kamu tidak menginginkanku, dan kamu dapat menghadapinya sendiri." Dan Ulgen menjawab, "Iya, aku mengatakan itu karena aku tidak ingin kamu takut. Aku putri bidan gelap. Mengapa aku takut? Sekarang, jika kamu pergi ke suatu tempat tanpa aku, kamu akan merasa takut." Lalu Cerkutai mengatakan, "Ya, kamu adalah putri bidan gelap. Kamu memiliki hati yang besar. Kamu dapat dipercaya dan berani. Ulgen Hatun, sekarang kamu akan pergi ke gereja dan menemui Olaf. Kemudian, kamu akan mempelajari untuk apa persiapan ini. Tetapi, berhati-hatilah." Lalu Ulgen bertanya, "Dan kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Dan Cerkutai menjawab, "Aku akan menghancurkan tempat itu dengan senjataku. Aku akan membuat para pengecut kehilangan semua harapan mereka." Mendengar ini Ulgen bertanya, "Sendiri? Apakah kamu ingin mati, Cerkutai?" "Tidak, aku akan ikut denganmu." Dan Cerkutai mengatakan, "Jika kita berpikir tentang hidup kita, mengapa kita ada di sini, Ulgen Hatun? Tapi kamu akan tinggal. Kamu akan tetap hidup." Lalu Ulgen mengatakan,
Baiklah kalau begitu. Tapi kamu akan pergi tanpa cedera dan kamu akan kembali tanpa cedera, oke? Dan Cerkutai mengatakan, Cerkutai tidak akan mati, aku berjanji. Lalu Ulgen mengatakan, baiklah, kalau begitu, aku akan mencoba mempelajari sesuatu dari Olof. Aku akan membuatnya menceritakan semuanya padaku. Cerkutai, jaga dirimu, oke? Aku belum belajar cara bertarung. Kamu akan mengajariku, jangan lupa. Dan Cerkutai menjawab, aku tidak akan lupa. Kemudian mereka pun pergi untuk memulai misi. Malam pun tiba. Di kamp pengembara, masih dengan rasa bersalah, Aladin mengambil pedang beracun itu seraya berkata, jika kakakku tidak bisa bangun dari tempat tidur itu, jika dia mati karena senjataku, maka itu hakmu untuk mengambil hidupku, Ibu Malhun. Ambil nyawaku dengan senjata ini. Menyaksikan ini membuat Balas sangat khawatir. Namun Malhun melempar pedang itu, kemudian memeluk Aladin dengan penuh kasih sayang. Kemudian berkata, aku tidak ingin mendengar hal seperti ini lagi. Tidak ada yang akan terjadi padamu atau pada kakakmu. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Sementara itu, Osman dan pasukan Alpennya memutuskan untuk beristirahat di sebuah goa. Boran bertanya, sekarang apa yang akan kita lakukan, Beim? Dan Osman menjawab, kita akan bermalam di sini. Besok kita akan pergi ke Dewan. Mari kita lihat Archie. Kita akan mencari tahu apa yang dikejar Fede Sultan ketika Archie tiba di sini. Dan kemudian kita akan bertarung. Lalu Konur mengatakan, kalau begitu, mari beritahu suku dan beritahu mereka untuk bersiap-siap. Dan Osman mengatakan, kedatangan Naiman bukanlah rahasia. Orhan sedang memimpin Alpen. Mereka pasti sudah membuat persiapan. Sahabat kita kembali ke kamp pengembara. Malhun berkata, mereka mematahkan cabangmu, Osman. Di mana kamu? Di mana kamu? Bertahanlah, nak. Bertahanlah. Anakku yang pemberani. Ya Syafi, ya Allah. Ya Allah, aku kehilangan ibuku ketika aku masih kecil. Aku menguburkan saudaraku dan ayahku dengan tanganku sendiri. Hatiku diuji dengan begitu banyak penderitaan. Tapi ini yang paling parah. Ya Allah, aku bertingkah seolah aku menahannya. Tapi aku tidak cukup kuat. Ya Allah, aku merasa tidak berdaya melawan penderitaan anakku. Ya Allah, ujilah aku dengan nyawaku sendiri, tapi tidak dengan nyawa anakku. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang membantu yang tak berdaya. Engkaulah Al-Karim, Engkaulah Al-Latif. Kami tidak memiliki dukungan kecuali Engkau. Hanya Engkau yang dapat membantu kami dengan masalah ini. Tolong ya Allah, tolong beri kesehatan pada anakku. Sembuhkan dia. Aku tidak memiliki siapa-siapa selain anak-anakku. Tolong selamatkan mereka untukku ya Allah. Tolong selamatkan Orhanku untukku. Amin. Amin ya Allah. Di saat yang bersamaan, Osman bermimpi, kemudian terbangun dari tidurnya dengan terus menyebut nama Orhan. Konur yang masih terjaga bertanya, Beim, apakah kau baik-baik saja? Namun Osman hanya terdiam memikirkan mimpinya tersebut. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.